Timnas Indonesia sudah bersiap untuk berlaga nanti malam melawan Timnas Australia. Bagaimana membaca pertandingan nanti malam? Kita akan bergabung dengan Budi Sudarsono, mantan pemain Timnas Piala Asia 2004 dan 2007. Selamat siang Mas Budi, atau yang akrab biasanya dipanggil Mas Piton ya, benar ya Mas? Oke. Ya, Mbak. Ya. Julukan ular piton ya, saya panggilnya Mas Piton aja kalau begitu ya. Mas, ini gimana melihat penampilan atau peluang adik-adiknya nih nanti malam kira-kira Mas melawan Australia? Ya, saya rasa kalau peluang sangat besar ya, meskipun hitung-hitungan kertas kita jauh lah ya dari Australia, dan posisi ranking FIFA pun kita juga jauh dengan Australia. Tapi itu hitung-hitungan kertas. Di atas lapangan kita berbeda. Yang penting fight, kerja keras dan berdoa, hasil kita serahkan yang di atas nantinya, kan gitu. Baik. Nah, tapi kalau kita melihat kan di babak penyisihan kita berhasil mencetak 2 gol nih. Tapi barisan penyerang kita ini masih dinilai kurang maksimal. Kalau dari Mas Budi sendiri melihatnya bagaimana? Ya emang Indonesia emang 2-3 tahun ke belakang memang untuk striker emang agak susah cari striker. Pilihannya itu agak susah. Tapi lihat permainan kekompakan pemain dari semua lini masih bisa lah. Walaupun striker belum cetak gol, mungkin malam ini bisa cetak gol lah. Gitu. Mudah-mudahan ya Mas. Gitu, harapan kita striker yang bisa cetak gol kan gitu. Mudah-mudahan. Tapi kalau Mas Budi sendiri kan dulu penyerang ya, sebagai penyerang, kalau dibandingkan pada masanya Mas Budi dibandingkan dengan barisan penyerang kita saat ini seperti apa rupanya Mas? Ya emang kalau dulu kita kan striker kan berlimpah Mbak. Striker kita berlimpah dan pilihan pelatih untuk striker itu banyak banget. Kalau sekarang kan pilihannya agak berkurang kan gitu, karena emang sistemnya juga berbeda. Kalau dulu kan kita pakai 2 striker, sekarang pakai 1 striker, jadi mengorbankan hanya cuma 1 striker saja. Jadi emang bedanya dulu dan sekarang seperti itu, karena sistem permainannya kan gitu. Baik. Tapi menurut saya untuk adik-adik yang sekarang itu menurut saya masih oke lah. Agak istilahnya mengobati rindunya striker-striker yang yang kurang ini. Okay. Kalau saya rasa mampu lah, yang kayak Santana, kayak yang Stroke itu menurut saya sangat bagus juga. Tinggal mungkin keberuntungannya nanti malam mudah-mudahan ada di pihak mereka lah gitu. Oke, tapi kalau Mas Piton sendiri nih ngelihat karakter permainan Australia ini seperti apa melihatnya kalau kita bandingkan dengan Irak dan Jepang yang sudah dilawan oleh timnas kita ya. Dan Mas Budi juga kan sebelumnya kalau saya tidak salah pernah melawan Australia juga, mungkin bisa ngasih gambaran sedikit soal karakter permainan dari Australia ini seperti apa? Ya emang terakhir kita Indonesia lawan Australia itu pertama kita main di GBK, kita 0-0 dan kita kalah 1-0 di Brisbane, Australia. Menurut saya karakternya emang berbeda dengan Asia yang lain. Jadi Australia ini backgroundnya seperti kayak Liga Inggris emang, gitu permainannya. Tapi pasti ada celahnya lah, di kita ada celahnya. Walaupun ya itu tadi di atas kertas kita kalah, istilahnya hitung-hitungan, tapi di lapangan belum tentu kita kalahkan gitu. Baik. Tapi kalau kita lihat juga kan dari timnas Australia kan sempat sempat takut terhadap salah satu pemain timnas kita, ada Marcelino Ferdinand nih. Kalau kita melihat dari pernyataan mereka, apakah ini peluang bagus buat kita? Artinya kemampuan permainan kita sebetulnya justru ditakuti oleh Australia. Ya kalau menurut saya kalau sudah masuk 16 besar, walaupun tuh rankingnya seperti apa, pasti mereka juga takut lawan kita kan gitu. Karena kalau sudah masuk itu sudah berbeda. Walaupun hitung-hitungannya kita di first group kita kalah 2-0 dan Australia nggak pernah kalah, ya kan? Nggak pernah kalah. Tapi kalau sudah masuk 16 besar pasti dia sudah memperhitungkan kita kan gitu. Baik. Tapi kan sebenarnya pemain-pemain kita juga ya bermain di Liga Inggris juga begitu. Nah, kalau dari Mas Budi sendiri melihatnya sebenarnya ya sama nggak sih dengan pemain-pemain Australia, tidak kalah begitu dengan pemain timnas Australia?
Ya kalau menurut saya sih nggak kalah, karena kan pengalaman kita kan apa namanya, kita juga baru kan untuk apa namanya pemain yang yang main di Liga Eropa. Kalau mereka kan sudah banyak pemain-pemain yang main di Liga Eropa. Liganya mereka kan seperti Liga apa namanya, Liga Inggris juga kan gitu. Dia dominan lah kalau di Asia. Tapi kan itu kan istilahnya tadi yang saya bilang, hitung-hitungan kan seperti itu. Tapi kalau yang di lapangan siapa yang memperlihatkan apa namanya, kerja kerasnya dan kemampuannya dan pantang menyerah, nah itulah nanti yang hasilnya yang itu yang menang menurut saya kan gitu. Baik, Mas, mungkin bisa kasih wejangan Mas buat adik-adiknya untuk menghadapi Australia nanti, antisipasinya apa? Kemudian kunci permainannya nanti kira-kira siapa nih pemainnya yang menjadi pembeda pada laga nanti malam? Ya kalau saya tetap Ferdinand lah ya, yang membedakan karena kemampuan skillnya individu juga sangat bagus ya. Yang penting kemampuan apa namanya, semangat yang ditunjukkan ketika pertandingan terakhir lawan Jepang menurut saya sangat bagus. Jadi harus terus apa namanya, diasah, terus ditingkatkan. Nah itu yang membuat kita menurut saya apa, lebih dari Australia. Jadi kan semangat juangnya itu, pantang menyerah, itulah yang dipunya Indonesia gitu. Baik, siapa Jadi itu jangan pemainnya sampai kira-kira Mas? kalah sebelum bertanding kan gitu. Iya, ya. Siapa itu pembedanya, pemain pembedanya nanti kira-kira Mas yang akan unjuk gigi nanti malam? Ya ada Marcelino kan, Marcelino menurut saya juga yang bisa membedakan permainan nanti. Sama mungkin nanti kalau Elkan Bagot bisa ditaruh di striker itu juga apa, membuat pembeda buat kita, karena emang untuk crossing bola-bola atas emang kalau di depan emang agak susah kita. Ini kalau ada Elkan mungkin menit-menit terakhir atau siapa yang punya apa namanya, bola-bola atas yang bagus, yang bisa tahan bola bagus, ya itu menurut saya yang membedakan nantinya itu. Oke, Mas Budi, terakhir mungkin prediksi skornya nanti malam Mas, kira-kira Indonesia akan mencetak berapa, Australia berapa? Kalau saya berdoa mudah-mudahan menang, walaupun nanti penalti atau apa, ya yang penting Indonesia bisa menang gitu. Oke, baik, kita sama-sama doakan ya Mas untuk skuad Garuda kita, semoga bisa lolos menang di ajang malam ini dan kita bisa lolos ke 8 besar Piala Asia 2023. Baik, terima kasih banyak Mas Budi Sudarsono selaku mantan pemain timnas Piala Asia 2004 dan 2007. Selamat siang Mas Budi.